Saudara sekalian, kita hidup di dalam sebuah zaman yang disebut oleh seorang sosiolog sebagai zaman narsisistik. Dari seorang Yunani, dari kisah mitologi Yunani, seorang bernama Narsis, orang yang mencintai diri sendiri. Zaman narsisistik adalah zaman di mana manusia mencintai dirinya sendiri, berfokus kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada seorang bapak gereja bernama Agustinus dan dia menulis sebuah buku berjudul Pengakuan-Pengakuan, Confessions. Nah, di dalam buku itu sebetulnya Agustinus mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak Tuhan yang penuh dengan kelemahan, yang sebetulnya bisa melayani Tuhan semata-mata adalah karena anugerah. Agustinus adalah seorang besar, seorang pemikir yang sangat brilian setelah Paulus, maka dia adalah seorang yang demikian dihormati, tetapi Agustinus mau mengatakan kepada orang-orang yang demikian menghormati dia bahwa dia sebetulnya hanya orang biasa, seorang pendosa yang dianugerahi dan dikasihani oleh Tuhan. Maka dia menulis buku Confession itu dengan penuh kerendahan hati dan dia membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pengakuan Agustinus adalah pengakuan bahwa dirinya itu lemah, dirinya itu bisa melayani karena ditopang oleh anugerah, dirinya hanya mencoba untuk berpikir semampunya dan Allah menopang dia, sehingga seluruh karya besarnya itu adalah semata-mata dari Tuhan. Itu buku Confession dari Agustinus. Beberapa abad kemudian ada seorang bernama Rousseau, dan Rousseau menulis juga buku berjudul Confession. Nah, saudara-saudara sekalian, isi dari buku Confession Rousseau itu bertolak belakang dengan buku Agustinus. Saya kutip sedikit kalimat dari Rousseau. To me, with the admiration I owe myself. Ditujukan untuk siapa buku itu? Kepada saya, dengan kekaguman, dengan segala kekaguman yang ditujukan kepadaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa di dalam bukunya itu dia menunjukkan segala kekaguman pada dirinya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa ia melakukan pekerjaannya itu tanpa guru, otodidak. Dan menyelesaikannya tanpa ada orang yang bisa meniru karya dia. Nah, saudara-saudara sekalian, maka ini kontras antara karya Agustinus, Confession dia yang mengakui bahwa dia hidup ditopang oleh anugerah dan pusat hidupnya adalah Tuhan, dengan karya Confession daripada Rousseau yang mengatakan bahwa dirinya begitu mencintai, mengasihi dirinya sendiri. Buku Rousseau itu sangat mengagetkan karena itu sebuah anomali, sesuatu yang sangat jarang di zaman itu ada orang yang menulis seperti itu, dianggap aneh gitu. Tetapi saudara mungkin di zaman sekarang, zaman serba selfie, zaman di mana orang itu mengumbar tentang diri, berfokus pada diri, mungkin kalimat-kalimat Rousseau itu kalimat yang biasa saja. Nah, saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman seperti ini, dan bagaimana kita melayani Tuhan di tengah-tengah zaman yang penuh dengan cinta pada diri. Nah, saudara, kita akan belajar dari Abraham. Di dalam PA Jumat yang saya pimpin, hari Jumat 2 minggu yang lalu, kita mempelajari mengenai Babel. Nah, saudara-saudara sekalian, puncak kejatuhan manusia ketika dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Alkitab menceritakan berproses sampai kepada puncaknya di pasal 11, di mana manusia itu hidup berpusat pada diri, mencari nama, self-glorification, mempermuliakan diri. Lalu kemudian karena mereka begitu hidup untuk diri, mencari nama untuk diri, bahkan saudara-saudara sekalian, penyembahan, worship, yang tadinya adalah menyembah itu untuk Tuhan, sekarang mereka membangun menara untuk mencari nama buat diri. Kita sudah mempelajari bahwa menara itu sebetulnya berfungsi untuk ibadah. Menara itu sebagai sesuatu lift untuk semacam lift mengundang Tuhan turun ke dalam dunia. Lalu kemudian dari situ masuk ke dalam tempel, lalu kemudian Tuhan menerima penyembahan. Tetapi mereka mau mendirikan penyembahan itu adalah untuk diri. Bahkan Tuhan mau dimanipulasi untuk nama sendiri. Saudara-saudara sekalian, bukankah di dalam zaman sekarang hidup seperti itu? Semua berfokus pada diri, bahkan ibadah pun tidak lagi berpusat kepada Kristus, tetapi ibadah berpusat pada diri. Pertanyaan pertama yang harusnya ditujukan ketika orang beribadah adalah apa yang Tuhan mau? Bukankah itu pertanyaan paling penting dalam ibadah? Saudara, kita membaca kitab Imamat,
maka berkali-kali di dalam kitab Imamat dikatakan kamu harus melakukan itu karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Kamu harus melakukan ini karena itu yang Tuhan mau. Kamu harus lakukan itu karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ibadah zaman sekarang tidak seperti itu. Yang dipikirkan pertama kali bukan apa yang Tuhan mau. Yang dipikirkan bukan apa yang Tuhan senang. Tapi yang dipikirkan adalah apa yang menyenangkan saya. Apa yang menarik banyak orang datang. Apa yang menarik interest buat kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, maka Tuhan memberikan antidot dari cara hidup seperti itu. Maka ketika Menara Babel di mana orang-orang hidup dengan cara seperti itu, maka di dalam pasal 11 akhir dan pasal 12, Tuhan mengajarkan sebuah jalan yang lain. Jalan yang sempit yang nanti akhirnya memuncak kepada karya Kristus. Derek Yahweh, jalan Tuhan, demikian dicatat di dalam Kejadian pasal 18. Aku memilih engkau Abraham, karena engkau yang akan meneruskan dari generasi ke generasi untuk hidup di dalam derek Yahweh. Di dalam jalan Tuhan itu. Nah saudara-saudara sekalian, jalan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Bagaimana kita mendapatkan pelajaran dari Abraham untuk melayani Tuhan di zaman di mana orang begitu mencintai diri sendiri. Kita akan mempelajari kisah Abraham, kita mulai dari Kejadian pasal ke-11. Kejadian pasal 11, kita akan membaca ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara, Kejadian pasal 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi saudara-saudara sekalian, Terah dikatakan setelah berusia 70 tahun, dia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 11 dikisahkan ada seorang bernama Terah. Dan Terah ini punya 3 orang anak. Lalu kemudian ayat 27 dilanjutkan bahwa akhirnya Haran ini punya anak Lot. Lalu kemudian diceritakan juga bahwa akhirnya Terah ini membawa Abram, membawa Sarai, membawa Lot itu keluar dari Ur Kasdim. Jadi Terah ini tinggal di Ur Kasdim. Ur yang di Kasdim, Ur dari Kaldea, Ur dari Kasdim. Nah jadi di situ Abraham atau waktu itu namanya adalah Abram bersama dengan istrinya Sarai, lalu kemudian juga dengan keponakannya yaitu Lot, anak dari Haran, dibawa oleh Terah keluar dari Ur. Saya bacakan tercatat di dalam pasal 11 ayat 20, ayat yang ke-31, lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya, ia berangkat bersama-sama untuk mereka dari Ur Kasdim, untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi mereka menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara sekalian, siapa pemimpinnya? Bukan Abraham. Siapa inisiatornya? Bukan Abraham. Pemimpinnya adalah Terah. Inisiatornya adalah Terah. Terah membawa Abram, membawa Sarai, membawa Lot. Mereka keluar dari Ur dan tujuannya sudah benar. Tujuannya adalah Kanaan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Terah itu orang seperti apa? Saya akan bacakan Yosua pasal 24. Ayat 2 dan 3, kita akan melihat profil dari Terah. Demikian firman Tuhan, Yosua 24 ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka, Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, mereka termasuk Abraham, beribadah kepada Allah lain. Nah, saudara sekalian, jadi profil yang dicatat di sini adalah bahwa Yosua mengatakan dulu keluarga ini adalah keluarga yang menyembah berhala. Ini peristiwa terjadi di Sikem, di mana Yosua mengumpulkan 12 suku Israel lalu memberikan tantangan yang terakil karena dia melihat bahwa mereka ada yang menyembah dewa-dewa Kanaan, dikumpulkan oleh Yosua dan dia mengatakan, lihat di seberang sungai itu, di seberang sungai Efrat, kamu ingat asal usul kamu, di situ nenek moyangmu, di situ ada Terah. Lalu kemudian mereka itu menyembah kepada berhala. Lalu kemudian di ayat 3 dikatakan, tetapi aku yaitu Tuhan mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Anugerah datang kepada Abraham. Yosua menjelaskan bahwa mereka dulu penyembah berhala, berarti Terah adalah penyembah berhala. Nah, Abraham juga dicatat sebagai penyembah berhala, tetapi Tuhan memberi anugerah kepada dia. Aku mengambil Abraham. Tuhan memberikan keselamatan kepada Abraham. Saudara-saudara sekalian, Abraham berasal dari Kaldea atau dari Kasdim. Ur Kasdim itu kota yang maju. Di situ ada teater, ada berbagai kemewahan di sana. Saudara pasti pernah mendengar bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, di situ banyak hal yang harus dia tinggalkan. Tinggal di sebuah kota yang sudah nyaman, tinggal dalam sebuah kota yang maju untuk ukuran waktu itu, yang sudah sedemikian dipenuhi dengan berbagai kenikmatan, tetapi sekaligus itu adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Waktu kita studi mengenai Nimrod, kita melihat bahwa suasananya sedemikian mencekam, sedemikian penuh dengan berhala. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Daniel pasal yang kedua, waktu Raja Nebukadnezar mengumpulkan para ahli nujum untuk meramalkan mimpinya, di situ dia kumpulkan the enchanters, the sorcerers, dan the Chaldeans, atau diterjemahkan orang Kasdim. Jadi orang Kasdim ini sudah terkenal, saudara sekalian, penyembah berhala, dan orang-orang Kasdim ini sudah terkenal, mereka itu tukang tafsir mimpi dan hal-hal yang bersifat spiritual gelap yang lain. Nah, jadi disinilah Abraham tinggal di Ur yang dari Kasdim. Dan Abraham di tengah-tengah situasi seperti itu mendapat anugerah Tuhan. Aku mengambil Abraham, demikian Tuhan berkata. Nah, jadi tujuan Terah adalah keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Kenapa? Tidak ada yang tahu, saudara, tidak dicatat dalam kitab suci. Para ahli sejarah, para arkeolog mencoba mengira-ngira, membuat beberapa spekulasi mengapa Terah itu pergi, saudara sekalian. Ada yang mengatakan memang pada waktu itu kondisi Ur Kasdim sedang tidak baik, ada beberapa peperangan dengan suku sekitar, sehingga dengan demikian kondisi sangat tidak nyaman, itu membuat akhirnya Terah pergi. Ada yang mengatakan bahwa ditambah juga dengan situasi waktu itu, migrasi besar-besaran karena situasi yang tidak nyaman dari Mesopotamia menuju ke Kanaan itu sudah umum. Berarti apa yang dilakukan oleh Terah itu terbukti, itu sesuatu yang juga ada di dalam orang-orang yang lain. Dan itu sudah ada catatan-catatan arkeologi yang mencoba membuktikan hal itu. Ada yang mengatakan bahwa ya sebetulnya Terah meninggalkan Ur Kasdim itu adalah karena Abraham mau dibunuh. Nah, ini adalah tafsiran-tafsiran yang lebih spekulatif dari Midrash yang mengatakan bahwa karena Abraham itu memecahkan berhala-berhala milik Terah yang kenal dengan Nimrod, lalu kemudian Abraham itu diambil lalu disuruh menyembah berhala. Abraham tidak mau, dilemparkan masuk ke dalam api, tetapi Tuhan menyelamatkan dia, lalu kemudian Terah membawa Abraham keluar dari sana. Tetapi itu tafsiran yang terlalu spekulatif, saudara. Itu tidak sama sekali tidak ada catatan di Alkitab, dan itu adalah interpretasi dari tradisi-tradisi para rabi
yang dicantum di dalam Midrash, itu kita tidak bisa pegang. Nah, mungkin saja karena tidak dicatat, mungkin saja saudara-saudara sekalian, Abraham itu ya bilang kepada Terah bahwa Tuhan menyuruh dia ke Kanaan, lalu simply Terah merasa itu sesuatu hal yang baik dan pergi. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang menafsir bahwa pada tahun itu ada kematian beberapa leluhur mereka. Saudara kalau mengurutkan usia dari genealogi atau Toledot di dalam rumputnya Sem, di tahun Terah hidup itu ada banyak penatua yang mati. Nah itu sebabnya mungkin Terah merasa ini sesuatu pertanda apa, Tuhan bilang sama Abraham suruh pergi, lalu kemudian banyak yang mati, lalu kemudian dia pergi. Nah itu semua sifatnya spekulatif, kita tidak tahu. Tapi yang pasti Alkitab catat, Terah bersama dengan Abram, bersama dengan Lot, bersama dengan Sarai meninggalkan Ur, lalu kemudian menuju ke Haran. Menuju ke Haran dikatakan. Nah saudara, ini anaknya Terah juga ada yang namanya Haran. Saya dulu pikir apa nama kota Haran itu karena anaknya Terah namanya Haran ya, udah mati lalu dikasih nama Haran karena itu anaknya Terah. Ternyata bukan saudara ya, jadi nama anak Terah sama nama kota Haran itu sebetulnya berbeda. Cuma karena spellingnya sama, itu terjemahannya jadi sama. Padahal sebetulnya di dalam bahasa Ibrani-nya berbeda. Jadi kalau yang Haran sebagai anak, itu tulisannya begini. Ya. Ini Haran anaknya si Terah, ya, Harannya begini. Nah, tetapi yang kota, city, tulisannya begini. Yang satu, yang Haran anak, ini pakai he, yang satu Haran kota pakai het. Maka sebetulnya spellingnya itu di sini ada CH. Haran. Jadi kota Haran. Jadi tulisannya sebetulnya berbeda, tetapi ketika diterjemahkan menjadi sama ya, jadi Haran dan Haran. Padahal satu Haran, satu Haran. Ini kalau misalnya Bah ya, ini yang atas, yang satu Bah. Ya, jadi ini Haran. Ada perbedaan. Sehingga nama kota Haran itu bukan diambil dari nama anaknya Terah. Itu dua hal yang berbeda. Nah jadi Terah membawa keluarganya kecuali Nahor. Dia pergi menuju ke Kanaan tetapi tiba di Haran. Itu adalah perjalanan yang jauh, kira-kira menempuh 600 mil. 600 mil, saudara, jalan di padang gurun. Mungkin capek, mungkin kelelahan, lalu sudahlah kita tinggal di kota Haran ini saja. Nah, saudara sekalian, kota Haran ini juga kota yang maju. Ini bukan kota yang kecil, tapi sebuah kota yang cukup maju. Ini adalah sebuah kota perdagangan yang terletak di pinggir aliran sungai. Jadi Terah mungkin sudah merasa nyaman di sana dan menetapkan, akhirnya mereka menetap di sana. Demikian dicatat di dalam ayat ke-31. Ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap. Tidak ke Kanaan, menetap di Haran. Saudara, kata menetap mengingatkan kita pada pasal 11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana, kata yang sama. Jadi apa yang Terah lakukan adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Babel, orang-orang yang self-center itu, mereka menetap dan dikatakan Terah ini menetap.
Mereka menetap di tanah Sinear, lalu kemudian Terah menetap di Haran. Nah, saudara sekalian, lalu dikatakan di ayat 32, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya, mati di sana. Nah, saudara sekalian, Terah mati di Haran di dalam usia 205 tahun. Kemudian pasal 12, berkatalah Tuhan kepada Abraham, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, jadi saudara sekalian, di sini di dalam pasal 12 Tuhan berkata kepada Abram. Tetapi kalau saudara memperhatikan terjemahan, beberapa terjemahan bahasa Inggris, itu nuansa grammarnya lebih terlihat ya saudara ya. Now the Lord had said to Abram. Had said. Bentuknya lampau saudara. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Abraham itu lampau. Bukan yang sekarang. Loh kok bentuknya lampau ya? Ini bukankah Terah mati, lalu kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tapi kenapa memakai bentuk lampau? Bukankah Tuhan berfirman setelah Terah mati, lalu kemudian di situ Tuhan berkata kepada Abram, kenapa memakai bentuk lampau? Saudara-saudara sekalian, untuk mendapat jawaban kita harus membaca Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya akan membacakan buat saudara Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 2, 3, dan 4. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya. Jadi Tuhan yang demikian glorious itu menampakkan dirinya kepada Abraham. Abraham melihat kemuliaan Tuhan ketika ia atau Abraham masih di Mesopotamia. Jadi ketika Abraham masih di Ur, ditambahkan kata ini oleh Stefanus, sebelum ia menetap di Haran. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan dia sudah di Haran, lalu kemudian Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan sudah berfirman kepada Abraham ketika dia masih di Ur Kasdim. Berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, kata Stefanus, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Nah, saudara sekalian, jadi tampaknya kita melihat ada dua tahap ya di dalam perjalanan Abram menjalankan misi dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada dia ketika masih di Mesopotamia, mungkin dia menceritakan itu pada ayahnya, lalu kemudian mungkin saja dia mengatakan, Pak, aku mau pergi. Lalu papanya bilang, enggak, saya ikut. Mungkin saja ya, tidak dicatat dalam kitab suci. Lalu kemudian akhirnya di situ mereka pergi, lalu kemudian karena Terah tidak mau ditinggal, maka Terah ikut. Abram seorang yang sangat menghormati orang tua, maka dia mengizinkan ayahnya ikut. Tetapi ternyata Terah bukan ikut sebagai seorang pengikut, tetapi dia menjadi seorang inisiator, dan sebagai pemimpin keluarga dia aktif memimpin. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Meskipun Terah ikut, dia sebagai inisiator, sebagai pemimpin, atau mungkin dialah yang inisiatornya, dia membawa rombongan ini pergi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah Terah memutuskan untuk menetap di Haran. Dia tidak lagi melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Tujuannya sudah benar. Tuhan suruh ke Kanaan, tujuannya sudah benar. Sesuai dengan pimpinan Tuhan.
Tapi Terah tidak sampai ke tujuan. Terah berhenti di Haran. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kata Terah itu nantinya, kata Terah itu sebetulnya ada yang mengatakan artinya itu diambil dari nama-nama dewa di sana. Tetapi kemudian kata Terah itu dikaitkan dengan, diterjemahkan dengan to delay. In pausa. Delay. Terah namanya dikaitkan dengan delay. Nah, jadi Terah melakukan penundaan terhadap misi dari Tuhan. Terah menjadi gambaran orang yang sudah mendapatkan panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan, bersemangat mengerjakan, tapi kemudian berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan. Nah, saudara sekalian, akibatnya adalah ketika dia melakukan penundaan itu, maka bukan hanya dia, tetapi orang lain, yaitu Abraham yang mendapatkan panggilan, juga tertunda. Abraham juga berhenti untuk melaksanakan panggilannya. Saudara sekalian, ada begitu banyak terah-terah di sekitar kita. Dan mungkin kita juga adalah terah itu. Menunda pekerjaan dari Tuhan. Menunda panggilan dari Tuhan. Dan bukan cuma menunda, kita menjadi penunda bagi orang lain melaksanakan panggilannya. Mungkinkah kita menunda anak kita? Mungkin kita menunda istri kita. Mungkin kita menunda suami kita. Mungkin kita menunda teman kita. Kita melakukan penundaan, mungkin saudara adalah pimpinan. Ada menunda anak buah Anda untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi terah, bukan hanya mungkin manusia. Ada banyak hal yang menunda, ada banyak hal yang menahan, membuat kita tidak melayani Tuhan. Tidak melaksanakan dan menyelesaikan panggilan Tuhan. Dalam kasus Abraham, penunda itu adalah terah. Berhenti di sini. 600 mil kita sudah berjalan. Ayah sudah tidak punya kekuatan seperti engkau. Mari tinggal di sini. Ada banyak hal yang bisa menjadi terah, saudara-saudara sekalian. Tuhan mau Abraham pergi ke Kanaan, tetapi berhenti di Haran. Mungkin itu kecintaan kita pada gaya hidup tertentu. Mungkin sesuatu yang membuat kita tidak bisa kita buang. Itu membuat kita menunda, nanti dulu Tuhan. Nanti dulu Tuhan. Saya mau menyenangkan engkau, tapi saya juga mau menyenangkan ini. Saya tidak bisa, maka saudara berhenti. Saudara menunda pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, apa maknanya ini bagi original reader? Alkitab ditulis untuk kita. Tetapi saudara sekalian, Alkitab sebelum ditulis untuk kita, maka Alkitab juga memiliki konteks. Waktu Musa menuliskan kitab Kejadian, ada original reader, ada pembaca pertama kepadanya Musa menunjukkan surat ini, kitab ini, yaitu kepada orang-orang Israel yang melakukan perjalanan keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan, khususnya adalah generasi kedua. Saudara sekalian, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, lalu kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan, itu menghadapi kasus yang sama. Mereka mendapatkan mandat dari Tuhan. Tinggalkan Mesir, demikian jelas perintahnya. Masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu misi mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka menunda. Alasannya macam-macam, saudara. Mereka tidak mau perang ketika Tuhan mengatakan perang lawan orang-orang Kanaan. Mereka punya alasan, mereka begitu tinggi, mereka berhadapan dengan para raksasa, orang-orang enak itu, saudara. Yang seperti Goliat yang tingginya mungkin bisa sampai 3 meter, orang-orang yang badannya demikian tinggi. Orang-orang yang begitu berhadapan dengan mereka, dikatakan mereka seperti belalang, mereka mengatakan demikian. Mereka ketakutan menghadapi para raksasa itu, orang-orang yang demikian besar itu.
Lalu kemudian di situ mereka mencari dalih, kalau kita perang nanti kita mati, keluarga kita terlantar. Maka mereka mengatakan, fokus kami tidak mau melayani adalah keluarga. Jangan sampai kita melayani keluarga kita nanti terbengkalai, itu tidak baik. Marahlah Tuhan kepada mereka karena mereka tidak mau melayani Tuhan. Mereka beralasan keluarga dan sebagainya. Tuhan mengatakan, aku mempunyai rencana buat keluarga kamu. Tuhan punya rencana buat keluarga mereka. Tetapi mereka mau menggantikan Tuhan. Mereka melawan perintah Tuhan. Tuhan minta mereka berperang. Mereka tidak mau. Tuhan menjamin kemenangan mereka. Mereka tidak mau, mereka tidak beriman kepada Tuhan. Maka di situ mereka menunda. Akhirnya mereka delay, berputar. Puluhan tahun di padang gurun. Puluhan tahun mereka delay. Sampai akhirnya generasi pertama tidak masuk tanah perjanjian. Generasi kedua yang masuk. Generasi yang pertama mati di dalam padang gurun. Saudara, persis seperti ketika Terah keluar bersama dengan Abraham. Terah mati di Haran. Maka Abraham akhirnya melanjutkan perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Demikian Musa menasehatkan kepada mereka generasi kedua. Mari belajar dari apa yang sudah terjadi. Pimpinan Tuhan di masa lampau. Jangan kita seperti orang yang binasa di padang gurun. Jangan kita menunda apa yang Tuhan sudah katakan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dan bagi kita yang di generasi pertama, ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan melayani, mari saudara sekalian, jangan kita menunda. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan untuk alasan kita tidak melayani Tuhan. Tetapi mari saudara sekalian, kita mengatakan, Tuhan, saya mau mengerjakan panggilan-Mu. Terah begitu dekat, namun akhirnya hilang. Ada begitu banyak orang Kristen yang terlihat memulai perjalanan. Mereka melangkah, mereka sudah memulai perjalanan. Tapi akhirnya delay, berhenti, dan tidak melanjutkan. Kiranya saudara memberikan seluruh hidup kepada Tuhan. Dan melakukan perjalanan iman bersama Dia. Dan konsisten melakukannya. Nah saudara, sekarang kita akan membahas keluarnya Abraham dari Haran. Tadi dikatakan setelah Terah mati, maka kemudian Abram keluar dari Haran. Ya. Nah jadi sekali lagi saya akan membacakan perkataan Stefanus dari Kisah Rasul, pasal yang ke-7. Ayat yang ke-4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, demikian kata Stefanus, jadi setelah Terah mati, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Jadi sekarang kita lihat setelah Terah mati, Abraham keluar. Sekarang ayat 32 dari pasal 11 kitab Kejadian, umur Terah waktu mati 205 tahun. Lalu pasal 12 ayat yang keempat, Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Oke, jadi Terah meninggal umur 205. Abraham lahir pada waktu Terah berusia 70 tahun. Abraham ya. Kalau menurut Stefanus, setelah Terah mati, umur 205, maka Abraham melanjutkan perjalanan. Masalahnya saudara sekalian, kalau di sini Abraham lahir, maka pada waktu Terah berumur 205, ya, maka di situ Abraham berumur 135 tahun. Abraham berumur 135 tahun. Jadi, kalau menurut Stefanus, pada waktu Terah mati, lalu kemudian Abraham berangkat, artinya Abraham umur 135 tahun. Ini tidak cocok dengan pasal 12. Pasal 12 mengatakan umur 75 Abraham pergi.
Kalau umur 75 Abraham pergi, artinya Terah masih hidup. Terah pada waktu Abraham masih berumur 75 baru berusia 145 tahun. Nah, jadi ada kesulitan di sini. Ada kesulitan di sini. Abraham meninggal umur 175. Jadi ada kesulitan di sini. Jadi apakah Abraham betul-betul pergi setelah Terah mati seperti perkataan Stefanus, atau sebetulnya Abraham pergi di umur 75 tapi Terah masih hidup? Nah, ada dua teori, saudara. Ada dua teori menjelaskan. Teori yang pertama mengatakan bahwa Abraham meninggalkan Terah waktu umur 75 tahun, Terah umur 145 tahun dan masih hidup. Itu teori pertama. Jadi teori pertama mengatakan Abraham betul-betul meninggalkan Terah di Haran. Terah masih hidup. Ditinggal dan dia pergi, maka cocok umurnya 75 tahun. Terah umur 145 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, kelemahan dari teori ini kan adalah, bukankah Stefanus mengatakan Terah mati dulu? Mereka mengatakan, iya, Terah mati secara spiritual. Ketika Abraham pada waktu itu lebih mendengarkan Tuhan, ketimbang perintah dari kepala keluarga yang pada waktu itu sangat dihormati, itu artinya di dalam hati Abraham, dia sudah menganggap Terah mati. Itu anggapan dari teori yang pertama, Abraham meninggalkan Terah waktu masih hidup. Nah, tapi ada teori yang kedua, saudara. Kita lihat teori yang kedua. Sekarang kita lihat di sini Terah umur 205 mati. Ya. Lalu kemudian Abraham, ini Terah ya. Lalu Abraham meninggalkan Terah umur 75 tahun setelah Terah mati. Ya. Kalau ditarik mundur, berarti Abraham lahir kapan? Abraham lahir pada waktu Terah berumur 130 tahun. Ini teori yang kedua. Teori yang kedua konsisten dengan perkataan Stefanus yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 7. Firman Tuhan mengatakan bahwa Terah meninggal, lalu kemudian Abram meninggalkan dia, ya, meninggalkan Haran. Jadi kalau demikian, maka betul-betul setelah meninggal, karena Alkitab mengatakan setelah meninggal, tidak dicatat secara rohani, tapi setelah meninggal, Abram meninggalkan Haran. Dan dicatat dalam pasal 12, Abram umur 75 tahun. Berarti Abram lahir pada waktu Terah umur 130 tahun. Ada masalah? Apa masalahnya? Oke, sekarang saya hapus dulu yang ini, saudara. Saya hapus teori ini. Saya pegang lebih condong kepada teori yang kedua, bahwa Abraham meninggalkan Haran setelah meninggalnya Terah ayahnya, seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bukankah dicatat bahwa Terah itu melahirkan ketiga anaknya di usia 70 tahun? Jadi waktu umur 70 tahun dikatakan di situ Terah melahirkan Abram, nomor 1, Nahor, nomor 2, lalu kemudian Haran, nomor 3. Oke, kita percaya bahwa tidak di dalam 1 tahun plek lahir tiga-tiganya. Tidak demikian. Ya, jadi 70 tahun itu mulai melahirkan. Ya. Oke, taruhlah periodenya panjang, masuk akal bukan? Kalau periodenya misalnya anak pertama umur 70, lalu nanti anak kedua umur 95, nah, Abraham bontot, atau mungkin dia anak kedua gitu ya, umur 130 tahun. Masuk akal. Ya. Tetapi masalahnya, nama Abram ditulis paling depan. Bukankah kalau Abraham ditulis paling depan,
asumsinya dia adalah anak sulung, lalu kemudian Nahor dan Haran. Kalau Abram terbukti bukan anak sulung, ada kemungkinan teori ini benar. Tapi kalau Abram anak sulung, maka teori ini salah karena berkontradiksi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sekarang melihat satu bagian dari kitab suci, kita sedikit melihat perbandingan dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Saya akan bacakan saudara Kejadian pasal 5 mengenai anak Nuh. Saya akan baca Kejadian 5 ayat 32. Kejadian pasal 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Oke ya, jadi setelah Nuh berumur 500 tahun, dia melahirkan anak Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet. Saudara, dari sini kita berasumsi ya, wajar. Anak pertama Sem. Anak kedua Ham. Anak ketiga Yafet. Kan urutannya selalu Sem, Ham, Yafet. Nanti bagian lain Sem, Ham, Yafet. Bagian lain Sem, Ham, Yafet. Berarti Sem anak sulung, Ham anak tengah, Yafet anak bungsu. Kan begitu asumsinya. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan ini kan. Abram nomor 1, Nahor nomor 2, Haran nomor 3. Nah, oke, kita mengatakan bahwa tidak tentu di dalam 500 tahun, ketika Nuh usia 500 tahun langsung 3 anak lahir. Ini 500 tahun mulai melahirkan, jadi ada prosesnya anak ini satu-satu lahir. Tetapi di tahun 500, bukankah ini harusnya Sem, si anak sulung yang lahir? Coba kita sekarang melihat ya saudara ya, apakah asumsi kita ini benar atau tidak. Sekarang kita membaca Kejadian pasal yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian pasal ke-9 ayat 24 dan 25. Kejadian pasal 9 ayat 24 dan 25. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Siapa anak bungsunya saudara? Jadi dikatakan anak bungsunya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Siapa itu Kanaan? Ini mengacu kepada Ham. Sekali lagi saya bacakan ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Siapa yang bungsu? Bukan Yafet. Yang bungsu adalah Ham. Oke, sekarang kita lihat ya. 1, 2, 3. Berdasarkan Kejadian pasal 9 ayat 24, 25, yang bungsu Ham. Beda loh saudara urutannya. Oke, sekarang siapa yang sulung? Ya kan? Sekarang kita mencari siapa yang sulung. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 11, di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ke-7 ayat 11, Kejadian pasal 7 ayat 11, dikatakan pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelah segala mata air raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi waktu banjir, Nuh itu umur 600 tahun. Waktu terjadi hukuman Tuhan banjir itu, umur Nuh adalah 600 tahun. Itu usia Nuh pada waktu air bah tiba. Nah, lalu kemudian dicatat saudara-saudara sekalian, dicatat bahwa Sem itu mulai melahirkan anak. Jadi Sem itu mulai melahirkan anak 2 tahun setelah setelah banjir itu surut. Jadi setelah banjir itu surut, saudara kalau membaca di dalam keturunan Sem itu, dikatakan dia mulai
di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-10, setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksyad 2 tahun setelah air bah itu. 2 tahun setelah air bah, jadi Nuh umur 602 ya saudara. 2 tahun setelah air bah dia umur 600, 2 tahun setelah air bah, jadi umur 602, di situ Sem punya anak. Dan dikatakan Sem punya anak itu umur 100. Kita tarik mundur saudara, kalau Sem umur 100, maka kira-kira Sem lahir itu 502. Waktu Nuh umurnya 502. Sekali lagi, banjir turun waktu Nuh umur 600. Sem punya anak pada waktu 2 tahun setelah banjir, berarti Nuh umur 602. Dan dikatakan waktu Sem punya anak, umurnya 100. Nah 602 dikurangi 100, maka 502. Artinya kalau Alkitab mengatakan Nuh mulai punya anak umur 500. Lalu kemudian Sem lahir 502. Artinya Sem anak kedua. Anak pertama Yafet. Nah saudara, jadi berdasarkan urutan ini, pertimbangan menyebut Sem, Ham, dan Yafet itu bukan berdasarkan sesuatu urutan kronologis kelahiran. Bisa juga karena Sem dianggap yang paling bijaksana atau yang nantinya akan banyak berperan. Yafet kenapa disebut paling terakhir? Karena Yafet adalah bapak dari bangsa-bangsa nanti orang Yunani, ya, orang Spanyol dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Yafet itu yang paling jauh, yang paling nanti baru akan dijangkau setelah Pentakosta ya, saudara, mereka akan pergi ke seluruh penjuru dunia sehingga tidak terlalu penting sehingga disebut yang terakhir. Nah, jadi penyebutannya tidak tentu karena kronologis. Jikalau demikian, maka sah saja kita mengatakan bahwa Abraham bukan anak pertama. Mungkin saja anak pertamanya adalah Haran. Maka Haran meninggal terlebih dahulu karena dia mungkin paling tua. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa Abraham lahir pada waktu Terah berumur 130 tahun, meninggalkan Terah setelah dia mati waktu Terah berumur 205 tahun, itu sesuatu yang bisa dipegang. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan mengenai Terah, lalu kemudian penundaan, kemudian keluarnya Abraham dari Haran. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, saya hapus terlebih dahulu. Mungkin baru ada saudara yang tahu ya, Sem, Ham, Yafet itu Sem bukan yang paling sulung gitu ya. Jadi memang karena disebutkan begitu secara logika ya kita berpikir anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi ternyata Alkitab di dalam detailnya memperlihatkan sesuatu yang lain. Oke. Sekarang yang kedua kita akan mempelajari saudara, apakah Abraham itu motivasinya bersih? Dia disebut sebagai bapak iman. Apakah dia bersih ketika dia meninggalkan Ur, ketika dia meninggalkan Haran? Apakah dia motivasinya bersih? Dia mencintai Tuhan, dia mau melayani Tuhan, dia loyal, dia setia kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Atau jangan-jangan dia pergi karena janjinya itu wow luar biasa saudara. Kalau saudara baca Kejadian pasal 12 itu ya, di situ saudara-saudara sekalian janjinya Tuhan itu luar biasa diberikan kepada Abraham. Nah di dalam seluruh kitab suci ya saudara ya, jadi dari Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu kira-kira 5 kali kata berkat itu keluar ya, kata barak itu keluar. Tapi di dalam 3 ayat saja itu 5 kali kata barak muncul. Ini berkatnya luar biasa saudara. Jadi apakah Abraham itu keluar dari Haran karena janji Tuhan yang luar biasa besar, saudara? Ya, Abraham bukan orang sembarangan. Abraham kaya, saudara. Dia bukan tipe orang Beduin. Orang Beduin itu orang yang mengembara, yang melakukan tradisi Abraham juga, berkemah dan sebagainya, menunjukkan hospitality satu dengan yang lain seperti Abraham.
Nah, dia bukan sekedar orang Beduin yang menjelajah tidak jelas begitu. Abraham orang kaya. Tetapi saudara, nanti Abraham baru dicatat kekayaannya itu luar biasa setelah dia pulang dari Mesir, bukan? Jadi ya sekaya-kayanya Abraham nanti Tuhan akan jadikan dia lebih kaya. Jadi apakah benar Abraham itu keluar dari Ur, keluar dari Haran karena tergiur oleh iming-iming yang demikian besar? Nah, saudara-saudara sekalian, ini sudah dikunci di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 sudah dikatakan bahwa Abram itu meninggalkan kotanya bukan karena dituntun oleh keuntungan, bukan. Tetapi dituntun oleh iman, itu sudah jelas, sudah dikunci. Kitab suci memberitahu bahwa Abram itu keluar karena iman, bukan karena keuntungan. Nah, tetapi bagaimana teks kitab Kejadian sendiri menunjukkan hal itu. Jadi kita percaya dari kesaksian kitab Ibrani bahwa Abraham itu keluar karena iman, bukan karena keuntungan. Tapi di mana kita bisa melihat ini? Bukankah kejadiannya beruntun? Di sini Abraham itu mendapatkan janji, lalu kemudian dia keluar. Bisa jadi orang keluar karena janjinya itu menarik. Nah, untuk mendapat jawaban, mengkonfirmasi kitab Ibrani bahwa Abraham itu dituntun oleh iman dan bukan oleh karena cinta pada keuntungan, cinta pada diri, untuk cari nama sendiri, untuk cari keuntungan sendiri. Besok kita akan membahas Lot, saudara. Di situ kita akan melihat kontrasnya antara Abraham dan Lot yang dicatat dalam kitab suci. Kita akan detail melihat bagaimana Tuhan mengkontraskan antara Abraham dan Lot dan hal-hal kecil yang diimplisitkan oleh Alkitab yang kalau kita teliti kita akan bisa melihat keindahan seluruh kitab Kejadian ini. Nah, sekarang saya akan mencoba membandingkan pasal 12 dengan pasal 22. Saudara, 12 itu panggilan Tuhan untuk Abraham keluar dari Haran, lalu kemudian keluar dari Ur, lalu di dalam pasal 22 itu adalah Tuhan mengutus Abraham untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Jadi kita bandingkan Kejadian pasal 12 dan 22. Yang pertama, saudara, di dalam pasal 12, Tuhan memberikan perintah lahlecha. Lahlecha. Pergilah. Ya. Pergilah, itu pasal ke-12. Ya. Pergilah ke negeri, dari negeri itu ya, lalu aku akan membuat kau jadi bangsa yang besar dan sebagainya. Lalu kemudian di dalam pasal 22 muncul juga lahlecha, go forth to the land of Moriah. Pergi ke Moria. Jadi sama-sama ada perintah. Jadi saudara langsung melihat ya, loh ini ada kesamaannya nih. Pasal 12, pergilah. Di dalam pasal 22, pergilah. Sama-sama disuruh pergi. Yang kedua, saudara, ada kesamaannya lagi. Dikatakan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Penekanannya ada 3 ya yang harus ditinggalkan. Ya, ada 3 yang ditinggalkan oleh Abraham. Go forth from your land, your birthplace, your father's house. 3. Nah, jadi penekanannya ada 3 yang ditinggalkan. Lalu kemudian di dalam pasal 22, saudara menarik, Tuhan mengatakan, dia disuruh take your son, your precious one, the one you love. 3, saudara. Nah dari sini kita sudah melihat ada kesamaan struktur antara pasal 12 dan pasal 22. 3 term yang harus ditinggalkan oleh Abraham, pasal 12 dan pasal 22 sama. Yang ketiga, Tuhan sama-sama tidak memberikan lokasi spesifik. Pergi ke daerah Moriah gitu, gede saudara itu. Pergi ke Kanaan, gede sekali gitu. Kemana gitu? Tuhan tidak memberikan lokasi spesifik kemana Abraham harus pergi. Maka Abraham itu disuruh sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan dia pergi, saudara, kemanapun Tuhan suruh dia pergi. Dia percaya pada pimpinan Tuhan.
Ya, dia pergi meskipun lokasinya belum tahu di mana. Di dalam pasal 12 yang keempat, saudara. Lalu kemudian Abraham taat dan dia membuat mezbah. Nanti dia membuat mezbah ada di Sikhem, lalu ke daerah di antara Betel dan Ai. Dan kita tahu di dalam pasal 22, di situ Tuhan akhirnya menuntun Abraham membuat mezbah juga untuk mempersembahkan Ishak. Nah, jadi kita melihat ada kesamaan-kesamaan. Ya. Nah, tetapi ada perbedaan, saudara. Ada perbedaan antara pasal 12 dan 22. Yang pertama, di dalam pasal 12 tadi kita sudah mempelajari, ada delay, saudara. Ada delay. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau misalnya Terah itu umurnya sepanjang Nuh gitu, atau Terah itu umurnya sepanjang Sem. Iya kan? Nuh itu umur 500 baru punya anak. Bayangkan kalau Terah umurnya 500, tidak mati-mati, saudara. Maka Abraham nggak pergi menjalankan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan intervensi, Tuhan memanggil Terah sehingga Abraham bisa pergi. Terah di umur 205. Ya, saudara bisa bayangkan kalau umurnya dia seperti misalnya seperti Metusalah itu. Waduh, dia tidak habis-habis. Ya. Nah, jadi di dalam pasal 12 kita melihat ada delay. Di dalam pasal 22 tidak ada delay. Tuhan berkata dan langsung Abraham taat kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam pasal 12 ada janji. Di dalam pasal 22 tidak ada janji. Bahkan kalau Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, janji Tuhan mengenai sesuatu bangsa yang besar dan kemudian itu keturunan Zid ya, Zid Abraham, benih Abraham itu yang akan menjadi berkat buat seluruh bangsa, itu sepenuhnya akan hilang. Sepenuhnya akan hilang, saudara. Karena Tuhan berjanji bahwa benih itu bukan Eliezer, bukan dari siapa-siapa, bukan dari Lot atau siapapun, tetapi benih itu adalah anak kandungmu dan anak kandungnya adalah Ishak, saudara. Jadi kalau itu dipersembahkan, bukan hanya dapat janji, Abraham itu hancur semua, saudara, penantiannya. Orang yang seumur hidupnya menanti, sudah muncul, sekarang disuruh persembahkan kepada Tuhan. Ini test of faith yang sangat berat, saudara-saudara sekalian. Dan waktu kita mempelajari kehidupan Abraham, kita tahu bahwa iman kita juga seringkali harus menghadapi ujian demi ujian. Maka saudara-saudara sekalian, beriman itu bukan sesuatu yang nyaman, yang kita langsung hari ini. Saya waktu baca pasal 12 saudara ya, waduh, aku berjanji memberikan ini kepadamu akan jadi ini. Saya kepengennya begitu balik halaman selanjutnya, dan kemudian Abraham berbahagia ever after gitu. Dia dapat tanah, dapat ini segala macam. Buka pasal 13, belum, masalah muncul sama Lot. 14, Lotnya ditawan, mesti perang, berantem. Pasal 15, dia masih stres, saudara. Mana nih disuruh Tuhan ini keturunan, tidak punya anak. 16, punya masalah lagi, baru muncul Hagar Ismail. Pasal 17, 18, muncul lagi Sodom Gomora. Muncul masalah lagi, kemudian dengan Abimelekh, ujian. Bahkan sampai nanti ketika Abraham istrinya sudah meninggal pun, saudara sekalian. Di situ baru dia beli tanah, janjinya belum terwujud. Nanti Ibrani mengatakan mereka itu para patriark itu meninggal. Mereka itu belum memiliki janji Tuhan. Itu test of faith, itu bagian yang sangat penting. Ketika kita beriman pada Tuhan, bukan kemudian, oh Tuhan janji ya besok semuanya saya akan dapat. Tidak demikian, saudara. Abraham diuji imannya oleh Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa Abraham itu bertumbuh. Abraham itu bertumbuh. Pertama ada delay, pasal 22 tidak ada delay. Di dalam pasal 12 ada janji, dalam pasal 22 tidak ada janji. Apalagi saudara, janji Abraham kepada Abraham di pasal 12 itu sebetulnya adalah berita Injil. Kita akan bahas besok bagaimana nanti Paulus dalam Galatia pasal 3 mengaitkan benih itu kepada Kristus. Ya. Nah, jadi apakah motivasi Abraham itu murni? Abraham motivasinya murni. Dia pergi bukan untuk diri. Dia pergi karena dia sadar, dia mengikuti Tuhan yang hidup, dia mengasihi Tuhan yang hidup, dia beriman kepada Tuhan yang hidup.
Tuhan memerintahkan saya pergi Tuhan, saya mau mempermuliakan namamu, saya mau meninggikan namamu. Meskipun kemungkinan saya bisa mendapatkan kerugian demi kerugian, tetapi inilah jalan hidup saya. Saya akan masuk menjalankan panggilanmu ya Tuhan. Itu Abraham, saudara. Itu Abraham. Dia meskipun kelihatan kehilangan segala-galanya, tapi memperoleh sukacita yang besar. Saudara, Tuhan Yesus berjanji di dalam Yohanes pasal 17. Dia berdoa kepada Bapa dan mengatakan supaya sukacitaku penuh di dalam mereka. Wah, kita pengen saudara hal itu. Bisa bayangkan sukacita yang dari Kristus, saudara. Dan itu penuh di dalam kita dikatakan. Supaya sukacitaku itu penuh di dalam kamu. Bagaimana kita memiliki sukacita Kristus itu? Bukan hanya sukacita Kristus yang penuh di dalam kita. Lalu Yesus berkata, sebagaimana aku mengutus engkau, engkau mengutus aku, maka demikian aku sekarang mengutus engkau. Saudara sekalian, Yesus mendoakan supaya kita masuk dan terlibat 100% dalam rencana Allah. Itu adalah sumber sukacita. Berbahagialah jikalau saya dan saudara masuk 100% dalam rencana Tuhan. Bukan untuk menuruti agenda kita, masuk dalam rencana Allah 100%. Dan pada saat itu, sukacita menjadi penuh. Orang seperti Abraham, saudara, kelihatan kehilangan banyak hal. Tetapi Abraham orang yang penuh sukacita. Mungkin dia dihina oleh orang juga, saudara. Tapi dia orang yang beriman, dia tahu bahwa dia harus mengerjakan panggilan Tuhan. Nama Abraham nanti diganti menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Kalau ketemu orang, saudara, kan orang sosial, namanya siapa Pak? Abraham. Wah, bapak banyak bangsa, anaknya banyak ya Pak? Enggak punya anak. Loh, kok enggak punya anak? Namanya Abraham. Bapak banyak bangsa, kok enggak punya anak? Tuhan ganti namanya dia. Dulu bukannya namanya Abraham. Iya, sekarang diganti. Jadi apa? Jadi Abraham. Kenapa? Ya Tuhan, saya janji saya akan jadi bangsa yang besar. Apa janji saya bangsa yang besar? Anak aja enggak ada, pembual, bikin malu, dan sebagainya. Abraham tidak peduli, saudara. Abraham beriman kepada Tuhan. Seringkali itu karena kita percaya, saudara, kita harus direndahkan, kita harus diejek. Seperti Nuh yang membuat bahtera, seperti Abraham yang diganti namanya menjadi Abraham. Tetapi kita tahu Tuhan tidak pernah salah. Berbahagialah mereka yang tidak terjebak di dalam jerat diri seperti orang menara Babel. Berbahagialah orang yang seperti Abraham yang menjalankan kehendak Tuhan. Hidupnya akan penuh dengan sukacita. Nah sekarang saudara, tadi yang pertama kita membahas tentang terah dan penundaan. Lalu kemudian yang kedua kita membahas mengenai motivasi Abraham. Apakah dia betul-betul melakukan itu karena mengasihi Tuhan atau karena sesuatu yang sifatnya adalah egois. Lalu kemudian yang ketiga, kita sekarang akan membahas proses masuknya Abraham ke dalam Kanaan. Nah saudara, jadi Abraham disuruh ke Kanaan, tapi spesifik lokasinya di mana tidak dicatat dan tidak diberitahukan oleh Tuhan. Nah kita itu kalau mau pergi kemana-mana itu kan kita hidup di zaman modern, di mana kita juga berorganisasi, dan di dalam manajemen itu kan intinya sebetulnya adalah planning, saudara. Jadi kalau kita bicara mengenai organisasi dan kita bicara mengenai manajemen, kita bicara mengenai organisasi tertentu, maka kita bicara mengenai planning. Saudara tidak bisa kemudian masuk ke dalam sebuah rapat lalu mengatakan saya tidak punya planning. Kalau perlu planningnya plan A, B, C, D sampai sebanyak mungkin planning. Nah tetapi masalahnya saudara, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita mengikut dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, seringkali kasusnya itu seperti Abraham, di mana Tuhan menuntun itu tahap demi tahap. Jadi Tuhan tidak langsung ngomong ini, saya panggil kamu begini, selesainya begini, maka kerjakan begini. Kalau ini gagal ada plan yang kedua. Tidak demikian saudara. Semua kadang-kadang tidak jelas saudara. Tidak jelas, orang meraba-raba apa yang Tuhan kehendaki, dan ada saatnya di mana Tuhan tidak menjawab. Saudara kalau perhatikan nanti pasal 15, nanti mungkin saudara bisa teliti, ketika Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan katanya jadi bangsa yang besar, kenapa saya tidak punya anak? Tuhan tidak jawab saudara. Berkatalah Abraham lagi, berarti ada jeda.
Tuhan bilang sama dia, janji, Abraham hatinya unek-uneknya itu dikeluarkan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak jawab. Yang kedua dia nanya, kalau begitu apakah aku harus serahkan kepada Eliezer? Baru Tuhan jawab. Kenapa ada jeda? Kenapa Tuhan tidak jawab, saudara? Kita tidak tahu, tidak catat dalam Alkitab. Tetapi yang pasti adalah, belum waktunya Tuhan menjawab. Belum waktunya. Berarti Tuhan menuntun tahap demi tahap. Saudara, di dalam kitab Keluaran ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, dia mengatakan, aku tidak memberikan kepada kamu kemenangan seketika. Aku tidak memberikan kepada kamu kemenangan seketika. Karena tanah ini begitu luas, kalau kamu menang dengan seketika, maka akan ada banyak sekali tempat yang dikuasai oleh hewan-hewan liar. Maka aku menuntun engkau tahap demi tahap, menang demi menang. Demikian firman Tuhan. Jadi kita mempunyai Tuhan yang mungkin tidak memberikan peta terperinci dari awal sampai akhir, saudara. Tetapi Tuhan yang menuntun kita tahap demi tahap. Tuhan itu seperti seorang yang demikian baik, yang di tengah-tengah kegelapan saya tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi saya dipegang oleh orang yang mengasihi saya. Lalu kemudian saya dikasih tahu, yuk kita keluar dari tempat ini. Saya tidak diberikan peta yang jelas, berapa langkah ke depan, ke kiri, ke kanan, harus bagaimana, situasi ruangan seperti apa, tidak diberikan dena. Saya cuma mau keluar dari ruangan ini, dan gelap saya tidak bisa lihat, tapi saya pegang tangan orang yang mengasihi saya. Ya, saya seorang anak kecil misalnya, dan saya satu langkah demi satu langkah dituntun oleh dia sampai keluar dari tempat itu. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan menuntun Abraham. Tuhan menggandeng dan menuntun, termasuk juga kita, saudara, tahap demi tahap. Kita tidak tahu rencana ke depan itu seperti apa. Saudara, kadang-kadang apalagi kalau ada anak-anak yang masih remaja, pikir gitu, aku nanti kuliah apa, aku nanti menikah sama siapa, umur berapa, kerja apa, lalu melakukan apa. Ada begitu banyak hal dan Tuhan belum jawab. Hamba-hamba Tuhan yang mau melayani, aku mau melayani bidang apa, saya harus melakukan apa. Belum jelas, saudara, semuanya. Tetapi yang pasti adalah Tuhan mau setiap hari kita dengan serius berelasi dengan Dia, memegang tangan Dia, trust kepada Dia, langkah demi langkah. Terus mempelajari apa yang Tuhan kehendaki, terus mencari apa yang Tuhan senangi, dan terus akhirnya mengikut Tuhan dengan setia. Nah, saudara sekalian, Abraham menggantungkan diri kepada Tuhan. Dia berani meninggalkan tempat yang nyaman, dan kemudian dia tidak membiarkan kenyamanan dan keamanan menjadi dewa baru, menjadi ilah, menjadi berhala dalam kehidupannya. Ketika panggilan Tuhan itu datang dan dia masih di tempat yang nyaman, kadang-kadang panggilan Tuhan datang itu seperti sebuah gangguan. Ketika Tuhan memanggil kita seolah-olah semua rencana yang kita sudah bikin hancur berantakan. Oh, kok Tuhan panggil saya? Kok Tuhan suruh saya melakukan ini ya? Saya punya rencana yang panjang, tiba-tiba di tengah jalan ada gangguan. Saya harus meninggalkan semuanya, kenikmatan, semua relasi dan sebagainya. Tiba-tiba ada sesuatu yang baru tiba. Seringkali, saudara sekalian, seringkali panggilan itu bentuknya disrupsi. Anak-anak remaja yang bingung ketika Tuhan panggil dia harus memulai relasi-relasi yang baru. Ya. Seorang remaja yang saya kenal punya teman geng motor. Ketika dia bertobat, dia bingung, dia harus memulai sesuatu yang baru. Panggilan Tuhan datang seolah-olah disrupsi bagi kehidupan dia. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya tidak bisa lagi tinggal bersama dengan geng itu. Saya harus keluar. Saya harus melakukan sesuatu. Sekarang saya harus menguatkan diri untuk suatu hari masuk kembali ke sana untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara sekalian, Abraham dipanggil untuk melakukan separasi. Dipisahkan. Keluar dari negerimu. Keluar dari sanak saudaramu. Keluar dari rumah bapamu. Seringkali ketika panggilan Tuhan itu datang, kita harus memisahkan diri. Kita sudah menjadi bagian dari sesuatu hal tertentu, dan sesuatu hal tertentu itu bisa menghalangi panggilan Tuhan, mengganggu panggilan Tuhan, merusak, mengotori apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka separasi, dipisahkan. Kita dipanggil untuk memisahkan diri. Ada hal yang harus kita tinggalkan, ada hal yang kita harus tegas mengatakan tidak dan kita pergi. Tetapi kita tidak dipanggil untuk meninggalkan dunia lalu menyendiri. Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk masuk kembali ke dalam dunia. Saudara sekalian, kita memisahkan diri seperti Abraham. Dipanggil memisahkan diri untuk menjadi berkat bagi segala bangsa.
Di dalam kitab suci 5 kali dicatat, I will, I will, I will. Jadi Tuhan itu aktif, saudara. Tuhan aktif. Dan Tuhan 5 kali dicatat mengatakan berkat, berkat, barak, barak dalam bahasa Ibrani. Sehingga dengan demikian Abraham mendapatkan begitu banyak berkat atas inisiatif dari Tuhan. Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, bukan karena Abraham besar. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham yang kedua. Tuhan berjanji akan membuat nama Abraham besar. Tuhan yang membuat namanya besar. Orang-orang di Babel mau mencari nama, tetapi Tuhan tidak peduli. Abraham bukan mencari nama, Shem nama dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau urusan nama, yang dikerjakan Abraham adalah dia menyebut nama Tuhan di dalam pasal 12. Dia membuat mezbah dan menyebut nama Tuhan. Nama yang dicari oleh Abraham adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan urusan nama sendiri, tapi nama Tuhan. Dan itu sebabnya Allah membesarkan nama Abraham. Karena Abraham hidup membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan nama sendiri. Tuhan berjanji yang keempat memberkati orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Dan yang kelima, Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya. Dan yang keenam, keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Menjadi berkat artinya kita bersentuhan dengan orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menyendiri. Kita dipanggil untuk menjadi berkat buat yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti Paulus akan mengatakan bahwa ini adalah berita Injil. Karena keturunan yang dimaksud, seed of Abraham, kata Zara, itu singular. Dari terjemahan bahasa Yunaninya adalah sperma. Itu juga singular. Nah, jadi keturunan itu di dalam eksegese Paulus dalam kitab Galatia mengacu kepada keturunan yang tunggal, yaitu adalah Kristus. Saudara sekalian, kalimat Paulus ini juga ditunjang oleh perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 7 dan 8 di dalam konflik pada waktu the Feast of Tabernacle. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka itu bukan seed of Abraham. Jadi seed of Abraham ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan berkat Abraham. Dan ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi pasal 12 ini bicara mengenai berita Injil, saudara. Seed of Abraham. Siapa itu orang-orang yang diselamatkan? Orang-orang yang diberkati. Yang diberkati melalui berkat Tuhan kepada Abraham. Seed of Abraham. Nah, Paulus nanti menunjuk berkat Abraham ini digenapi dalam siapa? Siapa yang disebut keturunan Abraham? Yesus kemudian melebarkan diskusi itu, seed of Abraham, kemudian berganti menjadi tekna, ya, dari sperma menjadi tekna, anak. Siapa itu anak-anak Abraham? Kami ini anak Abraham, kata mereka. Oh, kamu anak Abraham, kami orang bebas. Oh, kamu orang bebas, orang selamat, kamu tidak terikat karena kamu anak Abraham. Tuhan Yesus mengatakan bukan, kamu bukan anak Abraham, kamu bukan benih dari Abraham, kamu bukan anak Abraham. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia bersuka cita karena aku. Saudara, setelah dia mendapatkan berita sukacita itu, Abraham mendirikan mezbah. Abraham melakukan penyembahan. Dia bersuka cita karena aku. Nantinya Paulus mengatakan siapa sebetulnya anak-anak Abraham itu. Siapa yang mewarisi berkat Abraham itu. Mereka yang mewarisi berkat Abraham adalah orang-orang yang mendapatkan berkat di dalam Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham karena kita dipersatukan dengan Kristus. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah mereka yang mendapatkan janji Tuhan kepada Abraham. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tuhan memberikan berkat yang demikian besar. Dan Tuhan memberikan keselamatan pada keturunan Abraham, pada benih Abraham. Dan berkat Abraham kita terima di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, dikatakan bahwa Abraham membawa Lot. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot muncul sekali ya saudara ya. Abram berumur 75 tahun, kemudian ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya
dan segala harta benda yang didapat. Besok kita akan bahas ini. Saudara lihat urutannya ya. Lot disebut 2 kali. Lalu kemudian ayat 5, Abram, Sarah, Lot, harta. Nanti kita lihat ketika pulang dari Mesir urutannya berbeda. Ya, menarik saudara ya. Jadi Abram, Sarah, Lot, harta. Nah, nanti ketika bicara mengenai pulang dari Mesir urutannya bisa berbeda. Di situ ada satu indikasi yang nanti akan meledak ya, perpisahan antara Abram dengan Lot. Nah, jadi Lot disebut 2 kali. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Lihat saudara, Sarai disebut 1 kali, Lot disebut 2 kali. Nah, ada apa ini? Besok kita akan bahas. Lalu kemudian mereka pergi ke tanah Kanaan, ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yaitu pohon terbanten di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, ini tempat yang penting ya. Jadi Abraham pergi ke Sikhem. Lalu kemudian di situ dikatakan ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka Tuhan melengkapi janjinya, disuruh pergi, diberkati. Sekarang Tuhan berjanji akan memberikan land kepada dia. Maka janji Tuhan itu adalah mengenai children dan land. Nanti dikembangkan ini menjadi nation. Nah saudara, apa yang kita lihat? Children sama land. Kalau pakai bahasa Pak Richard Pratt ya, yang dulu waktu mengajar itu, dia mengatakan, kalau kamu ditanya gitu ya, Pak Richard Pratt bilang, apa itu pekerjaanmu, hai orang Kristen, what is your profession gitu ya. Kamu pertama mengatakan, oh saya ini dokter, saya ini apa, saya pendeta, saya apa gitu. Tapi dia mengatakan, kalau berdasarkan kitab Kejadian, kamu itu punya 2 profesi. Yang pertama kata dia adalah multiplikator. Yang kedua adalah dominator. Beranak cucu dan menguasai bumi. Jadi Pak Richard Pratt bilang, jadi kalau kamu ketemu orang ya, ditanya pekerjaanmu apa, ya saya punya 2 ini, multiplikator, beranak cucu. Yang kedua menguasai bumi, dominator. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ini nanti di dalam teologi reform sering disebut, ini adalah mandat Injil, ini adalah mandat budaya. Ini muncul lagi di dalam Abraham. Nanti dalam setiap covenant kita melihat bahwa itu muncul 2 janji ini ya. Nanti kita akan lihat di dalam pasal 15 ini juga muncul. Nah, saudara, bedanya apa perintah Tuhan di kitab Kejadian pada waktu berkata pada Adam dan Hawa dengan Abraham? Kalau di dalam perintah kepada Adam itu kan beranak cucu, berkembang biak, kuasai bumi itu kan perintah, saudara. Nah, sekarang sama Abraham itu bukan perintah, ini janji. Karena Abraham gimana diperintah, dia jelas tidak bisa kok saudara. Nanti pasal 15 dia betul-betul berkeluh kesah gitu. Tuhan suruh-suruh saya gitu, dia mungkin merasa disuruh gitu ya. Saya jadi bangsa yang besar, tidak punya anak Tuhan, gimana caranya? Terus kemudian tanah ini maksudnya apa Tuhan? Saya harus perang lawan mereka, orang Kanaan masih di sini. Apakah saya harus berperang? Saya tidak punya kekuatan itu. Saya harus berperangkah lawan mereka satu persatu. Jadi di situ 2 perintah ini diulang dan ini bukan sesuatu perintah, saudara. Tuhan memberikan ini sebagai janji. Nanti kita akan melihat apa implikasinya ya. Kenapa ini muncul sebagai janji, khususnya nanti masuk pasal 15. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, janji Tuhan memberikan keturunan, ya, nanti menjadi mandat Injil. Kita memenuhi bumi ini dengan image of God yang sudah dipulihkan. Lalu kemudian kita juga land, ini mengacu kepada taklukanlah itu mandat budaya. Besok kita sedikit membahas mandat budaya, apa artinya menaklukkan bumi. Jadi kalimat menaklukkan bumi itu muncul saudara nanti di kitab Yosua. Ketika Yosua itu berhasil masuk ke Kanaan, itu kalimat muncul. Besok kita lihat ayatnya. Sehingga apa implikasinya? Seolah-olah
penulis Alkitab mau mengatakan Yosua ini menjadi kegenapan perintah Tuhan di dalam kitab Kejadian untuk menaklukkan bumi. Tetapi nanti di situ masih terbersit juga bahwa meskipun Yosua menaklukkan bumi, Yosua sudah menaklukkan banyak, tetapi masih banyak yang belum ditaklukkan. Ternyata Yosua juga tidak sempurna. Nanti besok kita akan masuk ke situ, saudara, mengenai menaklukkan bumi. Nah, jadi ada 2 janji Tuhan kepada Abraham, memberikan children, ya, khususnya benih, ya, benih kata Zara, ya, benih, dan juga memberikan land kepada dia. Nah, Sikem adalah kota yang sangat penting. Kota ini terletak di antara 2 gunung. Yang pertama namanya adalah Gunung Gerizim, dan yang kedua adalah Gunung Ebal. Nah, jadi kalau saudara nantinya membaca kitab Pentateus selanjutnya, kisah bagaimana Musa nanti masuk ke dalam tanah Kanaan, kemudian juga Yosua, di situ kita melihat bahwa mereka itu masuk tanah Kanaan itu nanti mengikuti rute yang dilakukan oleh Abraham. Jadi rutenya Abraham ini nanti akan ditiru oleh generasi selanjutnya yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Nanti begitu masuk mereka ke Sikem, saudara. Mereka lewat Sikem. Lalu setelah itu Abraham kan ke antara Betel sama Ai. Di sini nanti dia bikin mesbah lagi. Terus dia ke tanah Negev. Dari Negev turun lagi ke Mesir. Jadi dari Ur, Haran, Sikem, Betel, Negev, Mesir. Rutenya Abraham begitu. Nah, nanti orang Israel juga sama, dia pergi ke Sikem. Nah, Sikem itu ada 2 gunung. Yang pertama Gunung Gerizim, lalu yang kedua adalah Gunung Ebal. Maka nanti kan mereka disuruh bagi 2 kan, ada yang dari Gerizim, ada yang di Ebal. Lalu kemudian di situ yang dari Gerizim bilang, kalau kamu taat kepada Tuhan, kamu itu akan diberkati. Maka jemaat mengatakan amin, gitu ya. Sebaliknya kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu menyembah berhala, kamu akan dikutuk. Amin, gitu ya. Jadi di situ ada tradisi, saudara, menyebut kata amin, gitu ya. Itu dari sana. Kita kan sekarang kalau misalnya di gereja, gitu ya, ada amin, saudara, amin. Tradisi itu kan, itu tradisinya dari kitab Pentateus. Nah, sayangnya apa makna amin? Amin itu pada waktu itu adalah dia itu membawa dirinya masuk dan bertanggung jawab loyal terhadap covenant. Dia bersedia untuk menerima berkat ketika dia setia kepada covenant, dan dia bersedia untuk menanggung akibat dan hukuman dari Tuhan ketika dia menyimpang, tidak loyal, tidak setia kepada janji Tuhan. Kalau sekarang kan tidak mau, saudara. Kamu akan diberkati, amin. Kamu akan kaya, amin. Kalau kamu menyembah berhala, kamu akan dikutuk. Tidak mau amin, saudara. Terus kita marah-marah, pendeta nyumpahin. Saudara kalau membaca Alkitab tidak begitu. Ketika dari Gunung Gerizim berkat dikatakan amin. Ketika dari Gunung Ebal mengatakan kalau kamu menyimpang dari covenant, dari perjanjian Tuhan, biarlah kamu dikutuk. Amin. Maksudnya apa? Tuhan, saya bertanggung jawab. Saya tahu ini serius. Saya berhadapan dengan Engkau. Sekarang saya menjawab Engkau. Kalau saya taat, Tuhan mengatakan Tuhan akan pimpin saya. Kalau saya menyimpang dari perjanjian, Tuhan akan hukum. Saya serius, amin Tuhan, saya libatkan diri saya. Pertanggungjawaban saya di hadapan Engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di Sikem, di tempat yang seperti itu, ya, ini tempat yang penting. Nanti Musa mengajak orang untuk kembali mengingat, ya, mengenai berkat atau kutuk, covenant dengan Tuhan. Lalu kemudian Yosua, saudara, mengumpulkan orang-orang di Sikem. Tadi kita sudah baca Yosua pasal 24. Karena Yosua tahu ada sebagian mereka yang menyembah berhala. Maka dia menantang mereka. Dikumpulkan 12 suku, perwakilannya, lalu Yosua berkhotbah dan sangat menyentuh, menggerakkan mereka. Itu kamu lihat di seberang sungai Efrat di situ Terah, ayah Abraham, ayah Nahor, mereka menyembah berhala. Tuhan ambil Abraham, Tuhan bawa keturunannya ke Mesir, pulangkan, dia cerita banyak hal. Terus dia mengatakan, pada hari ini kamu tentukan siapa yang kamu mau sembah. Mau kembali sembah berhala itu atau mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi kalaupun kamu tidak mau menyembah Tuhan, aku dan keluargaku, kami bersama akan menyembah kepada Yahweh. Wah, itu khotbah yang sangat menggerakkan mereka. Dan mereka bersama-sama mau setia kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Nah, jadi itu Sikem, saudara, kota yang sedemikian penting.
Nah, Sikem juga menjadi satu tempat yang menyedihkan ya, ada banyak kesedihan juga selain tempat-tempat yang penuh dengan berkat, tetapi Sikem juga ada kesedihan. Misalnya kalau saudara mengingat bahwa Simeon dan Lewi itu melakukan pembantaian itu kepada Sikem dan penduduk Sikem. Lalu kemudian Yusuf itu juga mencari kakak-kakaknya di Sikem. Lalu kemudian Israel itu terpecah gitu ya, akhirnya menjadi terpecah. Lalu kemudian Rehabeam sama Yeroboam gitu ya. Lalu peristiwa pecahnya itu juga terjadi di Sikem. Jadi Sikem ini ada banyak sukacita, tetapi juga ada berita yang penuh dengan duka cita. Seolah-olah itu ketika Abraham membuat mezbah, Abraham juga berdoa supaya Tuhan memelihara benih yang bangsa yang nantinya akan diberikan ini. Kiranya Tuhan memelihara. Nah, saudara-saudara sekalian juga di situ ada menarik ya. Jadi di tempat seperti ini dikatakan di sebuah pohon terbantin di More. More itu artinya, ada yang menerjemahkan, More itu artinya oracle. Jadi ini semacam sesuatu tempat untuk meminta petunjuk. Beberapa ahli perjanjian lama mengatakan bahwa Sikem ini adalah ada situs ya, ada situs penyembahan berhala di situ. Nah, jadi ketika di situ ada orang-orang yang mencari definition, mencari petunjuk kepada peramal, lalu ada situs-situs keagamaan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham orang asing di tengah-tengah agama yang menyembah berhala, dia minoritas, dia membuat altar, dia membuat mezbah. Lalu setelah itu dia membuat tenda. Dia tidak menetap, saudara. Dia membuat tenda. Nah, maka ini menjadi identitas bagi Abraham dan keturunannya. Nanti dia akan menuntut itu kepada keturunannya. Nanti kita lihat Ishak, saudara-saudara sekalian. Itu mengikuti jejak ayahnya. Dia belajar altar dan tenda. Altar dan tenda itu menjadi ciri khas orang yang melayani Tuhan di situ. Dia tidak terikat, dia tidak silau dengan harta duniawi. Dia melayani Tuhan dan kemudian dia mengutamakan penyembahan, altar, worship, penyembahan. Jadi yang permanen itu yang dari batu itu altar, saudara, bukan tempat tinggalnya. Dia tidak mendandani rumahnya dengan sedemikian megah lalu tidak mengingat pekerjaan Tuhan. Altar yang tetap, dirinya itu tenda. Dirinya sementara yang tetap adalah nama Tuhan. Dan di situ dia menyebut nama Tuhan. Nah, saudara, jadi zaman yang narsistik, Abraham itu tidak narsis. Abraham tidak membanggakan namanya. Dia tidak berfokus pada dirinya. Dia mengutamakan pekerjaan Tuhan lebih daripada dirinya, saudara. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Worship, altar, mezbah, dan tenda. Sebagai sesuatu identitas yang dipelihara oleh dia. Nah, saudara, maka di dalam pasal 12 ini di Sikem, worship itu menjadi tema yang penting. Dia memuliakan Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Saudara, kalau kita mengingat Yakub akhirnya juga menguburkan berhala-berhala. Jadi ketika Yakub bertobat, dia kemudian memasukkan berhala-berhala itu ke sumur, itu juga dekat daerah Sikem, saudara. Itu di daerah, kalau saya nggak salah ingat, Sikar itu ya, di Yohanes pasal 4 itu, sumur Yakub itu. Dikuburkan di situ, dimasukkan berhala-berhalanya dan dia mendirikan mezbah. Jadi ini adalah tempat yang penting, disinilah Abraham mendirikan mezbah, proklamasinya dia yang nanti akan masuk ke dalam seluruh perjalanan imannya dia. Dia mulai membesarkan nama Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan, tanda kutip dia memberitakan Injil. Saudara. Nanti membedakan dia dengan Lot, kemana Abraham pergi ada mezbah, lalu dia bikin tenda. Dia bikin mezbah, dia bikin tenda. Untuk Tuhan nomor 1, untuk saya cukup tenda. Itu menjadi cirinya dia. Jadi dia membesarkan nama Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan Yakub nanti keturunannya, ketika dia bertobat, dia membuang semua berhala. Itu menjadi tanda nanti pertobatan. Apa itu bertobat? Hidup suci. Apa itu bertobat? Membuang semua berhala dan menyembah hanya kepada Tuhan. Yakub buang itu semua. Sumur Yakub menjadi sesuatu yang penting. Nah, sumur Yakub menjadi tanda bagaimana menyembah Tuhan. Nah, saudara ingat dalam Yohanes pasal 4, perempuan Samaria itu bilang,
sembah di Yerusalem apa di Gunung Gerizim ini ya. Gunung Gerizim yang ada di Sikem. Dan di situ Yesus ditanya, apa kamu lebih besar dari bapak kami Yakub? Nantinya orang Farisi bertanya, apa kamu lebih besar dari bapak kami Abraham? Kamu lebih besar dari Yakub kah? Kamu lebih besar dari Abraham kah? Dan pertanyaan perempuan Samaria itu mengenai apa, saudara? Mengenai worship, mengenai penyembahan. Lalu Tuhan Yesus melengkapi siapa sebetulnya yang perlu disembah. Yakub, Abraham, mengacu kepada Kristus. Yesus dalam Injil Yohanes mengatakan, siapa tangga yang dilihat oleh Yakub itu? Tangga yang menghubungkan surga ke bumi. Tangga itu adalah dia. Tangga itu mengacu kepada Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, Abraham mengacu kepada nama Tuhan. Dia mendirikan mezbah dan dia menyebut nama Tuhan. Nanti kemudian dia pergi ke antara Betel dan Ai. Betel itu bait Elohim, rumah Tuhan. Ai itu adalah tumpukan puing-puing, artinya tidak bagus. Pilih mana? Tumpukan puing-puing atau rumah Tuhan? Dia memilih dirikan mezbah. Dia memilih Tuhan. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan penyembahan diri, apakah kita mau seperti Abraham belajar yang sudah mendapat anugerah Tuhan, yang sudah diterangi hatinya? Mari kita mengatakan, Tuhan, saya mau hidup bukan untuk berfokus pada nama saya, membesarkan nama saya. Semua prestasi kerja keras saya, apa yang saya lakukan adalah untuk satu, meninggikan nama Tuhan. Karena berita Injil yang sudah saya terima, sekarang saya mengucap syukur. Saya mendirikan mezbah, saya memuliakan namamu. Dan untuk diri saya, untuk keuntungan saya adalah orang yang hidup di dalam tenda. Saya tidak memikirkan untung rugi saya sendiri. Saya mau menuntaskan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada hari ini telah mengakhiri pembacaan firman Tuhan dan penggaliannya. Dan kami melihat bagaimana Abraham yang hidup di tengah-tengah zaman yang begitu memuja diri, mencari nama, meninggikan diri, tetapi dia bisa hidup berfokus kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan, berani berkorban, setia, dan menjaga perjanjian dengan Tuhan. Biarlah kami yang telah membaca firman-Mu digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan Tuhan terus kami ingat dan kami gumulkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menyucikan kami. Biarlah firman-Mu membangkitkan iman kami untuk kami boleh hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Besok kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita dan kita akan mulai membahas mengenai Lot. Kita akan membahas mengapa Lot meninggalkan Abraham. Apakah Lot itu orang diselamatkan? Dari kita membaca ceritanya kelihatannya dia bukan orang selamat, bukan? Tapi kalau dia diselamatkan bagaimana? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Lot ini? Dan khususnya bagaimana kita mengkaitkan antara melayani Tuhan dan hidup di dalam zaman yang begitu mementingkan diri sendiri. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian di hari Jumatnya kita akan membahas sebuah tema yaitu mengenai tabernakel atau di dalam bahasa Ibrani itu adalah Mishkan gitu ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai dwelling place of God, Mishkan gitu ya, kediaman Allah di bumi ini. Jadi bait Allah itu adalah satu-satunya bangunan arsitektur yang 100% ukurannya ditentukan oleh Tuhan. Bahannya ditentukan oleh Tuhan. Nah jadi saudara-saudara sekalian kalau bangunan-bangunan yang lain kita diberikan kreativitas, Mishkan itu tidak bisa. Tabernakel itu ukurannya harus dari Tuhan. Maka ini bangunan yang sangat istimewa sekali. Dan bangunan yang terlihat aneh sekali di padang gurun. Tuhan itu cuman dicatat dalam kitab suci dia menyelesaikan dunia dan beristirahat tuh 7 hari. Dia ciptakan dunia lalu istirahat. Tetapi untuk dia memanggil Musa itu 40 hari 40 malam dia bicara mengenai tabernakel. Nah ini bangunan itu uniknya apa gitu? Apa uniknya bangunan itu? Nah kita akan mempelajari di hari Jumat. Jadi ini semua akan berkaitan antara besok kita akan membahas mengenai Abraham dan Lot. Lalu kemudian kita juga akan membahas nanti bagaimana dwelling place of God di dalam padang gurun yaitu mengenai Mishkan. Dan juga kaitan dengan tema Eden. Jadi saudara-saudara sekalian apakah saudara mengetahui bahwa Eden itu berkait dengan Mishkan. Jadi
Jumat saya akan mengkaitkan dari Eden nanti sampai kepada langit dan bumi yang baru itu kaitannya seperti apa. Sehingga ketika saudara membaca kitab suci, saudara melihat ada kaitannya, benang merahnya. Jadi ini bukan kitab suci, bukan part-part yang terpecah-pecah, tapi saudara akan melihat ada satu garis yang menghubungkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Demikian pengumumannya, kita akan kembali bertemu pukul 7 besok. Dan bagi saudara-saudara yang akan memberikan persembahan, yang tergerak untuk memberikan persembahan, persembahan bisa diberikan lewat nomor rekening yang dicantumkan, saudara bisa transfer, atau saudara bisa memberikannya via barcode lewat QR code yang sudah dicantumkan di layar. Selamat malam, sampai berjumpa, Tuhan memberkati.